Pedangdut bersuara merdu Lesti terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran jatuh pingsan saat hendak terbang ke Muna, Sulawesi Tenggara untuk konser. Tubuh Lesti lunglai, bahkan sekedar berjalan pun darah asal Cianjur itu pun harus dibopong ayahnya. Lantas benarkah Lesti telah merasakan sakitnya 2 pekan terakhir? Apa yang membuat Lesti begitu memaksakan diri nekat berangkat ke Kendari meski didera parahnya sakit tifus? Selimutan. Ya. Situ ada, Pak. Dari sananya di depan aja. Halo. Iya, Bu. Ada jalannya apa? Perasaannya ya menyedihkan aja sih. Preman kok masuk rumah sakit. Konser ya ada. Apa? Mau konser. Iya, mau konser tapi nggak jadi. Nggak tahu nih. Iya, di cancel. Sakitnya udah kurang lebih 2 minggu. Cuma ya berhubung kita juga sibuk dan itu juga kalau Dede sebenarnya sih kalau sakit biasa-biasa gitu udah nggak dirasa. Kalau misalnya dia memang punya ada acara ya tetap harus menyelesaikan tugas dulu gitu kan. Awalnya sih memang ini mah sakit biasa aja paling, karena kan memang udah agak lama juga. Cuman ya udahlah, karena setiap hari juga, jadi abis landing kayak kemarin tuh dari Buton langsung ke Pangkalan Bun, dari Pangkalan Bun langsung ini baru ke Merotai, itu landing baru semalam. Jadi tadi pagi tuh sebenarnya emang harus flight ke Kendari baru ke Muna, tapi ya kan Dede juga nggak tahu ya. Dede juga pengennya profesional, karena memang ke bapak juga bapak juga nanya kan sama mama, gimana kok kalau nggak kuat ke dokter dulu. Enggak, emang biasa aja gitu. Ya udahlah, ini mah panas biasa, pusing biasa. Pas sampai bandara mungkin ya gak tahu, habis itu dia dibawa ke sini tiba-tiba di rumah sakit. Ya badan aja ya lemes gitu, linu tulangnya. Enggak, kalau hati emang harus seneng. Terus panasnya naik turun paling gitu aja. Tapi yang bener ngerasa nggak berdaya tuh karena satu lemes banget, tulangnya tuh dipegang aja tuh sakit banget gitu. Itu sih yang paling ya. Kalau pusing-pusing biasa ya masih bisa jalan. Tadi juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tubuh lemas akibat sakit tifus memaksa gadis yang biasa ceria itu harus terbaring lunglai di ranjang pesakitan, sementara selang infus menancap di pergelangan agar Lesti bisa segera pulih. Profesionalitas memang dijunjung tinggi oleh Lesti. Meski sakit mendera, Lesti berharap kondisinya segera membaik agar bisa menghibur warga Muna di Kendari yang telah menantinya. Tapi dengan kondisi sakit tifusnya, niat Lesti untuk menghibur harus rela dibatalkan demi alasan kesehatan dirinya sendiri. Dari bilik ruang perawatan, Lesti hanya bisa meminta maaf. Lalu benarkah akibat batal konser, Lesti mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah? Benarkah saat Lesti jatuh pingsan, ibunda Lesti sempat histeris di bandara? Pokoknya yang kalau misalnya udah itu ya kita mah harus, tugas kita harus selesai. Jadi aku ini kuat, masih kuat kan. Kalau selama dia masih kuat, dia tuh nggak menunjukkan bahwa dia nggak mau menunjukkan bahwa dia sakit gitu kan. Walaupun ya kita juga tahu kalau dia tuh sakit, ya dia tetap profesional aja. Kita kan udah tanggung kontrak gitu katanya. Udah tipes, udah positif. 2 minggu lebih. Iya, makanya sekarang juga yang Dede pikirin gimana di sana. Panitianya, terus penonton mungkin yang nungguin. Ya mudah-mudahan mereka ngerti juga. Itu khususnya buat para panitia yang maksudnya pengen banget Dede hadir ke sana. Apalagi kan ini dalam rangka alhamdulillah acara besar juga gitu. Seneng juga Dede dilibatin di sana, cuman ya karena bukan kemauan Dede juga gitu.
ini udah kehendak Allah, jadi ya udah berdoa yang terbaik aja deh mah. Terus juga bukan berarti dia mau nolak rezeki. Bukan nangis lagi. Bukan nangis lagi mewe. Kalau aku mah nggak nangis, cuma jeriku gua. Pokoknya dia itu persis mama banget. Jadi kalau merasakan sesuatu itu nggak nggak perlihatkan kepada orang, diam gitu. Maksudnya ya paling nangis kayak gitu. Minta doanya mudah-mudahan dia cepat diberikan kesehatan lagi biar bisa beraktivitas seperti biasa. Terus buat yang undang di hari ini dia mohon maaf. Hubungan Ihsan dan Denada lagi-lagi mencuri perhatian. Lewat jejaring media sosial terungkap kabar jika Ihsan Tarore dan Denada telah melangsungkan pertunangan. Komentar pun datang dari Ivan Gunawan, sahabat Dena dan Ihsan. Dalam komentarnya, Ivan Gunawan memberikan ucapan selamat atas pertunangan keduanya. Tak hanya itu, kabar pertunangan Ihsan dan Denada itu pun diperkuat dengan foto di mana keduanya ditemani keluarga masing-masing dalam satu frame. Lantas, benarkah kabar pertunangan tersebut? Mengapa Ihsan dan Denada menutupi cerita bahagia mereka dari publik? Aku nggak bisa lama-lama ya, soalnya mau syuting lagi. Apa? Ya Allah. Bismillah. Gini, pokoknya kalau misalnya memang ada berita baik, ada berita yang menyenangkan, pasti kita akan share gitu. Nah, tuh udah tanya deh tuh sama si Maiko. Pokoknya kalau misalnya ada berita yang baik, pasti dikabarin. Kita sama-sama nyangkul. Pokoknya ini berdua, abang, aku, kita sama-sama lagi nyangkul terus. Cangkul yang dalam. Buat apa ya? Buat rencana-rencana baik, doa-doa baik gitu yang kita miliki. Ih, nggak boleh aku nggak mau membocorkan itu, walaupun kau beyong Ekel. Ini ngomong aku begini sebenarnya tak mau cinta. Iyalah, kita doakan yang terbaik aja buat dia kan. Yang penting kan mbaknya tuh happy, terus masnya juga happy. Kemarin sempat syuting bareng juga. Ya seneng lah, karena ya namanya apa ya, kalau udah ketemu pasangan yang pas, terus kan istilahnya punya niatan yang baik kan, kenapa enggak? Ya aku sebagai teman yang mendoakan lah, mudah-mudahan semuanya lancar, diberikan apa ya, kelancaran, kemudahan gitu, karena itu salah satu kunciannya lah gitu untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih serius. Denada dan Ihsan memang terlihat tengah berupaya keras dari panggung ke panggung. Namun tak ada niat bagi Denada dan Ihsan menyembunyikan kabar baik dari publik. Lantas bagaimana klarifikasi Denada soal kabar pertunangannya dengan Ihsan Tarore yang menyebar di media sosial? Kalau aku ini kan beda, udah pernah gagal rumah tangganya. Jadi kalau sekarang itu ditanyain nggak terlalu banyak lah yang aku minta-minta, yang aku minta-minta sama Allah tuh udah kayaknya nggak sampai untuk minta-minta yang terlalu banyak lagi sama Allah yang untuk mengenai masalah itu. Yang penting sekarang Allah udah berikan aku tugas yang baru, Allah berikan aku kesempatan dan kenikmatan dan rezeki gitu untuk merasakan jadi seorang ibu, walaupun ya akhirnya harus melakukan itu sendiri sementara ini. Ya itu aku jalani, aku syukuri. Terserahlah Allah nanti bagaimana rencananya buat aku, pasti yang terbaik. Jadi aku serahin sama Allah. Ya walau alam, pokoknya kalau misalnya ada yang baik-baik, yang menyenangkan, pasti kita akan bagi dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau sekarang kan seperti yang semalam aku juga bilang bahwa kita itu sama-sama sekarang ini lagi abang maupun aku, kita sama-sama punya tugas gitu. Allah berikan kita menurut aku ya kelebihan, rezeki gitu. Rezekinya itu adalah kita diberikan tugas, abang sebagai anak sulung laki-laki di keluarganya,
aku kebetulan sebagai ibu yang sekarang ini kondisinya memang ibu tunggal gitu. Jadi masing-masing nih ada nih tugasnya yang Allah berikan. Jadi sekarang apapun yang sekarang kita jalani ini, kita upayakan yang terbaik aja gitu. Yang penting niatnya sama-sama baik, itu aja. Pokoknya nanti kalau ada berita baik pasti dikabarin, pasti akan di-update, pasti akan di-share, pastilah. Gitu. Emang rencananya kapan? Itu dia, kan aku bilang nanti kalau misalnya ada beritanya pokoknya udah ada. Ya cerita ada, namanya sama-sama pengalamannya sama, kan hidup sendiri juga, divorce dan lain-lain gitu.